Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Aryani, NIM 2019 143535. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan bahan ajar itu dengan mata kuliah pendalaman matematika dengan dosen Ibu Jayanti MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada petunjuk guru. Ada aktivitas 1, menyelesaikan masalah soal tentang data COVID-19 di Kota Palembang pada periode 1 Maret 2020 sampai 25 Mei 2021. Masalah jumlah rata-rata di Kota Palembang terkonfirmasi kasus simbotik meninggal berdasarkan kelompok umur dan disertai penyakit bawaan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan penyajian data dalam bentuk datar dengan benar dan tepat dengan mengamati gambar dan teks. Siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel benar dan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan benar dan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel benar dan tepat. Dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan benar dan tepat. Dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis benar dan tepat. Selanjutnya itu ada alat pembelajaran, lembar aktivitas, dan ada alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Dan D, deskripsi aktivitas. Guru menjelaskan tentang statistika sebagai berikut. 1. Mempelajari modus. 2. Mempelajari median. 3. Mempelajari mean. Yang keempat, menggambar grafik dari data, menggambar diagram batang, tabel, dan garis. Selanjutnya itu ada pengumpulan data dan penyajian data. Aktivitas menyelesaikan 2 masalah data COVID di Kota Palembang. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu dengan mengamati gambar dan teks dan menjelaskan penyajian data dalam bentuk dengan benar dan tepat. Dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian dalam bentuk tabel dan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan benar dan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram dengan benar dan tepat. Selanjutnya ada lembar kerja siswa peserta didik. 1. Masalah pendataan pasien corona sesuai jenis kelamin. Sekarang ini di dunia sedang menghadapi cobaan, yaitu sedang menghadapi cobaan virus dari negara Cina. Pada awal Desember 2019, kala itu sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal dan kemudian menyebar keluar kota-kota termasuk Kota Palembang. Menurut distribusi kasus konfirmasi ambisi Palembang menurut jenis kelamin pada periode 1 Maret 2020 sampai 25 Mei 2021 didapat data atas cobaan kalian pahami. Coba kalian pahami diagram lingkaran di atas berapa banyak kasus konfirmasi COVID untuk perempuan dan juga tuliskan berapa persen kasus konfirmasi pada jenis kelamin perempuan tersebut. Jawab, jumlah kasus untuk perempuan 155 orang, persen kasus untuk perempuan 52%. Coba kalian hitung min dari data petunjuk jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki yang terpapar konfirmasi yang ada di Kota Palembang sejak periode 1 Maret 2020 sampai 26 Mei 2021. Jawab, jumlah laki-laki plus jumlah perempuan 1078 ditambah 150 dibagi 223 orang. M sama dengan jumlah data dibagi banyak data. M sama dengan 2233 dibagi 2 jadi 1177. Jadi min dari hasil
di atas, yaitu 1117. Dari data di atas, coba kalian urutkan nilai data dari terkecil ke nilai yang terbesar. 4, 5, 7, 8, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 34, 71, 23. Coba kalian hitung elemen dari gambar di atas. M jumlah data dibagi banyak data. M sama dengan 436 dibagi 18 sama dengan 24,2. Jadi min dari data di atas adalah 24,2. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik 2. Pada kondisi saat ini di rumah sakit COVID, dokter-dokter maupun berkaitan dengan kesehatan yang penting sekali, di mana situlah korban-korban terbesar COVID-19 diatasi dan dirawat, dan juga ada perawatan. Korban yang terpapar COVID-19 itu meninggal begitu harusnya di kesehatan dan kebersihan, dan patuhilah imbauan dari pemerintah yang ditentukan, karena himbauan tersebut merupakan kebaikan bagi kita agar tidak menular pada orang lain, dan itu pun tidak tertular, supaya virus ini cepat hilang dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Dan data distribusi konfirmasi meninggal di atas cakupan Kota Palembang menurut fasilitas pelayanan kesehatan pada tanggal 25 Mei 2021. Coba kalian perhatikan data di atas, tuliskan modus dari data tersebut. Jawab, modus adalah data yang sering keluar. Jadi data yang sering keluar tersebut yaitu rumah sakitnya dan rumah sakit Pertamina. Selanjutnya itu ada soal yang pertama, perhatikan kasus konfirmasi di bawah ini. Coba kalian amati dan tuliskan berapa banyak kasus konfirmasi yang sembuh dari data tersebut. Jawab, data kasus konfirmasi yang sembuh 8.860 orang. Soal yang kedua, perhatikan diagram gambar di bawah ini. Dalam data tersebut, jumlah yang memiliki dan terkecil kasus COVID-19 menurut penyakit serta nama penyakitnya. Jawab, penyakit stroke sebanyak 4 kasus. Dan soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Kasus suspek yang terpapar COVID-19 periode 1 Februari sampai 24 April 2021. Coba kalian tuliskan jumlah kasus konfirmasi COVID yang sesuai dengan data di atas. Jawab, jumlah konfirmasi garis berwarna ungu 708 120 orang. Yang keempat, perhatikan gambar grafik di bawah ini. Dari diagram batang di atas, coba kalian hitung perbandingan jumlah orang yang terpapar COVID-19 dari yang terbanyak pertama ke perbandingan ketiga. Jawab, perbandingan terbanyak 3.905 orang. Terbanyak kedua 128,89. Yang ketiga 106. Yang terbanyak pertama ketiga, jadi 395 dikurangi 128,9 sama dengan 206,101. Jadi perbandingan terbanyak pertama kali itu 116 orang. Pertanyaan yang kelima, dari data nomor 2 tentang tingkat kesembuhan antivirus dan sifroti pada Kota Palembang, diketahui tingkat kesembuhannya. Coba kalian buat diagram lingkaran antara dan sifroti. Jawabnya pada kolom spill MERS, kolom asik pada gambar di samping. Yang keenam, jika diketahui di bawah ini situasi Kota Palembang 26 April 2021, coba kalian hitung jumlah total situasi terkonfirmasi dari info situasi Kota Palembang dari data di atas. Jawab, jumlah total 8.860 ditambah 7.000
882 ditambah 1897 ditambah 436 sama dengan 27.000,2368 orang. Pertanyaan yang ketujuh. Dari data di atas, kalian urutkan situasi COVID Palembang yang terbesar, yang terkecil. Jawab di sekolah. Kasus sembuh Kota Palembang akan meninggal 8. Dito anak Pak Win menyusun kubus-kubus mainannya menjadi kubus yang lebih besar. Panjang sisi kubus besar itu 5 mainan. Berapa jumlah kasus mainan yang digunakan Dito untuk kubus besar itu? Diketahui jawab panjang kubus 5 kubus mainan, volume sisi kali sisi sama dengan 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 120. Jadi jumlah kubus mainan yang digunakan itu untuk membuat kubus sebesar 125 kubus mainan. Sita ingin membuat sebuah kubus untuk tugas sekolahnya. Sari akan membuat rusuk-rusuk kubus itu dengan gawat. Jika kubus Sinta buat rusuk mempunyai panjang 115, maka berapa panjang seluruh yang diberikan? Jawab. Bangun yang akan dibuat Sinta adalah kubus panjang rusuk 15, jadi jumlah kawat yang dibutuhkan Sinta adalah 12 dikali 5 sama dengan 1%. Soal nomor 10. Pada tanggal 1 April 2020, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia berjumlah 53 orang. Setiap harinya pasien bertambah sebanyak 15 orang. Berapakah jumlah COVID-19 pada tanggal 10 April 2020? Langkah pengerjaan soal. 1. Bacalah soal dengan teliti. 2. Tuliskan apa yang diketahui di soal tersebut. Hitunglah berapa hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 2020. Jika sudah, hingga jumlahkan dari hasil tersebut dalam pasien. Penyelesaian. Diketahui jumlah pasien 1 April 2020 sama dengan 530 orang. Setiap hari bertambah 15 orang. Diketahui jumlah pasien pada tanggal 10 April 2020. Jawab. Tanggal 1 sampai 10 April 9 jumlah pasien bertambah 9 harinya 15 dikali 9 sama dengan 135. 530 ditambah 115 sama dengan 666 orang. Jadi jumlah pasien pada tanggal 10 April 2020 adalah 665 orang. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.